video kali ini saya ingin membuat satu kelainan di dalam video saya, yang mana saya akan menceritakan saya punya journey sebagai hotelier. Ya, oke, saya punya journey bermula dari tahun 2000. Ya, selepas saya tamat SPM, saya datang ke Kota Kinabalu untuk mencari pekerjaan. Malaysia ataupun khususnya Sabah telah mengadakan satu program yaitu JPSM, program kemahiran. Ya, JPSM ini maksud dia Jabatan Pembangunan Sumber Manusia. So, derang mau cari orang yang ingin bekerja di dalam bidang perhotelan. Dan pada masa itu saya sedang mencari kerja dan saya join. Saya isi borang, saya join. Ya, so dalam kursus yang ditawarkan, salah satu dia adalah housekeeping. So saya ikut housekeeping, and then saya diterima. Saya diterima mengikuti kursus itu selama 9 bulan yang ditempatkan di Sutera Harbour pada masa itu. Oke, dalam housekeeping punya course, kamu akan, saya telah belajar ya macam mana making bed, macam mana bersih bilik, macam mana bersih tandas, apa jenis chemical, apa jenis linen, lapis tilam, apa jenis towel, ya semuanya. Oke, lepas 9 bulan itu saya pihak manajemen telah menerima saya atau mengambil saya bekerja permanent. So saya bekerja tetap di sana selama 1 tahun, 1 tahun lebih lah. Lepas tu saya berhenti, saya balik kampung, saya datang balik KK dan saya cari kerja lagi. So peluang yang kedua yang saya dapat adalah saya telah apply salah satu hotel di Kota Kinabalu. Tanpa menyebut nama, saya telah diterima dan saya bekerja sebagai room service pada masa itu. So masa itu saya kekal bekerja selama hampir 2 tahun lah, 1 tahun lebih ke 2 tahun lah begitu. So saya berhenti, and then saya cari lagi kerja balik, and then saya diterima salah satu hotel lagi di area KK sebagai receptionist, dimana seperti yang kamu sedia tahu, receptionist ini adalah macam penyambut tetamu, handling customer kan. So begitulah kerja saya di reception. Saya belajar assist customer, check in, check out, begitulah. So di sini saya baru kerja 3 bulan, and then tiba-tiba saya punya previous boss yang dari Sutera Harbour itu, tetapi telah berpindah ke salah satu hotel di sini juga di Shangri-La Tanjung Aru, menelepon saya. Veron, kamu kerja kah? Apa itu, kami ada kerja kosong di sini sebagai housekeeping. So saya berpikirlah, saya mau kah tidaknya. 1 minggu juga saya berpikirlah, mau kah tidak kerja di Shangri-La Tanjung Aru sebagai housekeeping. Tapi sebelum ni kan saya sudah ada pengalaman. Jadi saya pikir-pikir, mungkin saya pergilah. Tapi sebelum itu, saya belum resign lagi dari kerja saya di receptionist tu. So saya kasih tahu saya punya bos supaya saya dapat kerja shift, overnight shift, tengah malam punya shift, dari jam 11 malam sampai 7 pagi. So dia agree lah, dia agree saya punya shift tukar pergi overnight. Jadi saya terima tawaran saya punya previous boss itu di Shangri-La Tanjung Aru sana kerja. Malam saya kerja di receptionist sana. Lepas tu siang lagi saya kerja di Shangri-La Tanjung Aru lah sebagai room attendant di sana. Okey, selepas beberapa bulan, mungkin 3 bulan lah begitu, saya sangat penat 2 kerja dalam satu masa. Maksud saya
dalam satu hari ada 2 kerja lah. Saya sangat penat. Jadi saya berhenti di resepsionis. Sebenarnya saya suka reception, tapi malangnya saya compare yang pendapatan yang lebih tinggi. So saya berhenti di reception yang di area KK itu. So saya beralih ke Shangri-La Tanjung Aru. Ada sedikit tinggi dia punya gaji lah. So saya terima di Shangri-La Tanjung Aru sebagai room attendant. So room attendant di Shangri-La Tanjung Aru ini banyak dia punya prosedur dia lah. Apa yang saya belajar di housekeeping selama saya bekerja di housekeeping selama 4 tahun. Jadi apa yang saya belajar di sana adalah macam biasalah chemical, linen, waste segregation, di mana sangat penting ya. Kalau apa di mana-mana hotel lah, hotel besar kah hotel kecil kah, dia akan mengutamakan kebersihan. Jadi apa yang saya belajar di sana, yang pertama dari segi linen, dia banyak jenis linen. Dia macam ada 100 thread count, 220 thread count, ada 400 thread count, ada lagi 800 thread count. So itu jenis-jenis linen dia yang kamu perlu ingat. Dengan ada lagi jenis towel, lagi jenis-jenis sarung bantal, yang itu kamu perlu ingat ya. And then dari segi kebersihan bilik pula, dia mementingkan, semua hotel lah selalu mementingkan dia, macam saya cakap tadi, kebersihan. And then kain lap, dia ada jenis-jenis kain lap. Kalau coding kain lap dia ya, itu pun kamu mesti mau ingat. Dengan sampah punya segregation, macam ada botol, macam recycle punya lah, paper, tin, semua itulah. So dalam 4 tahun saya bekerja, mungkin saya pikir ini saja kan saya belajar di sini kan, bekerja selama 4 tahun di housekeeping itu. Saya mengalami macam saya mau belajar lagi dan lagi. So saya fikir why not saya pindah department. So saya terfikir saya akan pindah department ke reception kah atau mana-mana lah, tapi saya memang suka reception. So saya apply untuk inter-transfer di reception. So first saya apply, saya tidak lulus karena saya punya interview tidak lulus lah. So second, selepas beberapa bulan saya apply lagi, and then guess what, saya dapat reception. Selepas saya dapat bekerja di pindah department di reception. Di reception ini banyak dia punya bahagian-bahagian. So salah satu dia service center, yang mana akan kalau kamu telepon dia ada nombor 1 sambut lah, service center atau call center. Kedua adalah club. Kami ada, nah di sana ada club juga lah. Yang ketiga front office, front desk. Yang keempat guest relation, kami panggil GRO lah. And then yang kelima adalah limousine. Yang keenam concierge. Yang ketujuh adalah back office support team. Yang ke-8 group master. Ya. So saya telah ditambahkan di guest relation. So di guest relation ini saya belajar saya bekerja sebagai penyambut tetamu. Di mana kalau ada customer datang, kau bawa dia pergi duduk, bagi dia minum. And then selepas itu front desk akan datang, register, begitulah seterusnya. So di guest relation saya kerja dalam 2 ke 3 tahun di sana. So ini pun seronok jugalah, cuma penatlah kaki berdiri. Kalau tidak biasa berdiri memang penat berdiri. Ya, so selepas itu kami punya manajemen, kami punya bos di front office itu, dia mau dia punya staff semua tahu
di mana-mana bahagian. So termasuklah saya telah dipindahkan ke front desk. So, saya sangat gembira di front office itu. Di front office, apa yang kau belajar di sana adalah kamu akan belajar macam kesabaran yang tinggi. Kamu perlukan kesabaran yang tinggi, kejujuran, yang paling penting kejujuran lah. Pasal di front office kamu akan handle duit, dimana kamu ada float yang kamu perlu jaga, tidak short, yang itu customer bayar and then macam cashier lah, dia akan ada macam cashier, bukan lagi macam dia cashier, dia assist guest check in, dia assist guest check out, begitu itu kerja dia. So kalau kau short, kau bayarlah sendiri. Jadi kalau kau punya float sendiri, janganlah suruh orang musik kau punya counter gitu ya, walaupun ada CCTV sana sini, sebelah kiri sebelah kanan CCTV ada. Okey, selama mungkin 2 tahun lebih saya di reception. Mungkin bos suka saya, jadi saya telah bagi peluang ataupun diberi promotion sebagai service leader di sana. So di service leader, selepas saya jadi service leader, saya telah ditempatkan di back office support team. Di back office support team ini apa dia punya kerja? Dia punya kerja adalah support yang reception punya kerja. Macam contohnya lah, ada customer datang, dia punya bilik tidak bersih, and then kau tolonglah dia. Macam kau arrange itu bilik untuk supaya guest tidak marah, dia menunggu lama begitu. So dia juga back office support team juga akan berkomunikasi dengan housekeeping lah. Dia macam kawan rapat sama housekeeping lah ini back office support team ni. And then kau handle incoming call dari agent kah, dari siapa-siapalah yang kena transfer call sama kamu, sama di sana tuh kami panggil back office. So kamu akan jadi macam apa itu, macam reservation pun ada juga di sana. So di sana saya belajar macam mana mau kawal itu apa itu, kemarahan. Pasal kadang-kadang katalah orang tidak apa itu, sabarlah maksud dia. Mesti kesabaran dia tinggi lah di sana. Pasal kau akan selalu yang bercakap sama kamu di sana adalah staff itu sendiri, kawan-kawan sekerja sendiri, lain dari yang di bahagian front desk sana. Di front desk sana bercakap dengan customer saja kan, bercakap dengan customer lain-lain negara yang banyak bangsa-bangsa macam Cina kah, India kah, ya. So sometimes Korea kah, ada language barrier di sana. Tapi kalau di bahagian support team, kau bekerja dengan sekerja sahaja. Jadi itu menguji kesabaran kamu di sana jugalah. Okay. So dalam beberapa bulan atau tidak sampai 1 tahun lah saya di back office support team, saya telah transfer lagi pergi group master. Group master ini dia punya apa itu, cabaran lagi. Kamu akan macam saya berkomunikasi dengan sales punya orang lah, sales punya department ke event punya department. Kalau ada macam group yang satu kali group yang datang check in, and then itu billing kau yang handle. Kau handle bukan ratus-ratus, ribu-ribu lah, ini puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu lah di sana. Tapi kau tidak pegang itu, cuma kau calculate itu sajalah. Kau akan handle deal dengan organizer juga di sana. Okay. So di sana saya ada 1 tahun lebih di group master sana. So tidak lama saya telah transfer lagi, ditransferkan lagi ke club. So di club ini, because club ini dia macam ada restoran, bukan restoran, dia lounge
yang provide makan dan minum. Selain dari check-in, check out di sana. So dia ada provide minum, di mana kau akan belajar mengira stok, nama-nama piring, nama-nama gelas, table setup, folding napkin. Nah, sanalah kau belajar semua. Okay? And then di sana juga, di club juga kau akan belajar jenis-jenis minuman alkohol, sebab dia ada evening drinks, nama dia evening cocktail time, dimana siapa yang bayar itu bilik, dia ada macam satu time yang derang free flow drink. So nama-nama minuman alkohol itu kamu mesti mau tahu macam mana mau campur-campur dia. So mungkin saya tidak ngam di sana, pasal saya suka macam saya cakap dari awal, saya sangat suka reception, yang bercakap dengan orang, di tolong apa itu, bercakap dengan orang lah di counter. So ini bercakap sama customer juga, cuma di sana banyak tas yang kau belajar, macam kau jadi pelayan restoran pun ada, kau jadi resepsionis pun ada, sama kau setup table begitu, macam tidak ngam lah bagi saya. So saya di sana ada 7 bulan sahaja yang saya boleh tahan. 7 bulan. So saya tidak juga minta transfer pergi reception baliklah, cuma saya punya bos sendiri yang okay Veron, kau balik pergi receptionnya, orang lain akan ganti di sana. Apa itu, di club di sana. So saya turun pergi reception sekejap beberapa bulan, dan saya balik lagi pergi back office support team. Oke, setelah saya pindah dari club pergi reception, saya sangat gembira lah. Reception saya punya tempat di hati saya. So saya suka reception. Saya di reception dan di back office support team juga. So in the same time, kalau salah satu pekerja tidak datang, so saya akan ganti tempat lah. Begitu, macam cover-cover lah begitu. So sepenuh masanya saya di back office support team, yang mana tolong-tolong yang macam support dari reception lah, sampailah sekarang. So sekiranya Anda ingin bekerja di hotel lain, saya cadangkan, sangat mencadangkan. Tapi kalau sekiranya kamu betul-betul suka ini line, go ahead, teruskan saja bekerja. Dan mana-mana tempat lah, semua hotel sama juga, cuma mungkin itu salary yang tidak sama lah. Okay, so salah satu yang saya sangat suka ini company yang saya kerja sekarang, yaitu Shangri-La Tanjung Aru. Dia provide medical, kebanyakan medical untuk pekerja dia, insurance untuk pekerja dia. Oke, itulah 1 hari off dalam masa 1 minggu. Kamu akan entitled for public holiday juga, tapi public holiday tidak akan kamu dapat on the spot, dia akan tukar hari lain ya. Itu maksudnya kamu akan bekerja di hari cuti, orang lain cuti, kau bekerja. Okay? So yang paling penting adalah kenapa saya tahan bekerja di reception. Saya punya minat lah, saya minat ini pekerjaan. Oke, sekiranya kamu mau bekerja di dalam bidang perhotelan, ada 5 perkara yang kamu perlu ingat. Nomor 1, kamu haruslah suka bekerja pada hari kelepasan, yaitu hari public holiday. Yang kedua, mesti suka bekerja lebih masa. Bukan mesti harus. Oke, lebih masa. Ya, dia perlukan lebih masa. Tetapi perlu diingat, lebihan masa adalah dibayar, oke, bukan free. Kamu akan dibayar. Oke, yang ketiga, kamu harus jujur bekerja lah, mesti mau jujur bekerja. Di reception ini macam di bahagian saya, dia akan menguji kesabaran, kejujuran kamu lah, pasal
kan di reception ada float, ada duit company untuk dijaga. Jadi kalau kau short, kau bayarlah sendiri. Oke, so itu menguji kejujuran. Yang ketiga adalah kamu punya semangat yang tinggi. So jangan sikit-sikit down, sikit-sikit down. Jangan kena marah bos terus menangis, terus sedih, terus tidak mau kerja, terus MC begitu. So di semangat yang tinggi lah. Oke, semangat yang tinggi. Yang keempat, apalagi yang keempat? Yang keempat, di bahagian hotel lain ini sentiasa positif, ya, sentiasa positif, terutamanya bila bekerja dengan maksud saya bila bersama-sama dengan rekan sekerja, ya. Itu positif. Yang terakhir adalah bersyukurlah nak, kamu udah kerja. Kalau tiada kerja, ndak ada duitmu. Oke? Itu saja. Jumpa lagi di lain video. Jumpa lagi. Bye.